Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan berdiskusi mengenai bagaimana menghitung timbulan limbah B3 dan sekaligus bagaimana mendesain TPS limbah B3. Yang pertama yang perlu kita ketahui sebelum menghitung timbulan adalah melakukan pengukuran densitas limbah B3. Untuk limbah padat, sama halnya seperti sampah, mengacu pada SNI 193964 tahun 95, cara pengukuran densitasnya sama, menggunakan kotak densitas, digepruk 3 kali, kemudian diukur berat kosong, berat setelah terisi, bisa dicek langsung step by stepnya, dan densitas limbah padat juga dilakukan selama 8 hari berturut-turut. Untuk limbah cair, pengukuran densitasnya menggunakan piknometer. Selengkapnya akan ada di slide berikutnya. Setelah kita tahu densitas, maka kita akan mendapatkan data volume atau massa. Setelah dapat data volume atau massa, kita bisa tahu besarnya timbulan limbah B3 per bulannya. Setelah dapat data per bulan, dari situ kita bisa menentukan, oh misalkan dalam 1 bulan dia menghasilkan 50 kg per bulan. Itu artinya kita bisa tahu periode penyimpanannya, misalkan selama, kalau untuk 50 kg periode penyimpanannya selama 3 bulan. Dari 3 bulan sini kita akan akumulasikan. Tadi per bulan kan menghasilkan 50 kilo per bulan. Penyimpanannya maksimum adalah 3 bulan. Sehingga 50 kilo dikali 3 bulan. Dan didapatkan data timbulan yang akan kita gunakan nanti untuk menyimpan di TPS adalah 50 kilo dikali 3 bulan. Itu untuk menghitung timbulan. Kemudian step by step dalam mendesain TPS limbah B3. Langkah yang pertama adalah identifikasi limbah, seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya di kelas. Langkah yang pertama kita mengacu, dia termasuk di PP 11 tahun 2014 lampiran 1 atau tidak. Kalau tidak termasuk, berarti kalau ada kecurigaan dia termasuk karakteristik, dia kategori 1 atau kategori 2. Dan selanjutnya, setelah kita memastikan itu termasuk B3, barulah kita mau menentukan pewadahan dan simbolnya. Setelah selesai menentukan, oh wadahnya jadi ukuran sekian, ini karakteristiknya mudah terbakar, sehingga simbolnya dikasih mudah terbakar. Setelah tahu wadahnya kira-kira butuh 400 wadah. Setelah tahu 400 wadah, kita menentukan kebutuhan paletnya itu seberapa banyak. Setelah kebutuhan palet, baru kita menentukan penentuan jumlah blok. Dari jumlah blok, kita kemudian hitung perhitungan allowance. Lalu menghitung bak penampung, kemiringan lantai, dan desainnya. Kita bahas satu persatu ya, dari yang penentuan pewadahan. Untuk penentuan pewadahan, dari data timbulan yang sudah kita hitung sebelumnya, kita akan dapat volume total pewadahan. Untuk menentukan yang ada di TPS, perlu kita tambahkan data freeboard-nya. Freeboard itu biasanya yang digunakan sebesar 10% dari volume timbulan.
Dari situ kita dapat volume total pewadahannya. Dari volume total pewadahan kita akan dapat kebutuhan wadah. Kebutuhan wadah tergantung pada jenis wadah yang kita gunakan, apakah drum atau kotak besi atau kotak kayu. Masing-masing wadah kan punya kapasitas. Berikut saya sertakan contohnya. Jadi misalkan ada jenis B3 yang dihasilkan adalah oleh bekas, pengotor belerang, balcat. Kuantitas limbah per bulannya kita dapatkan sekian. Tadi data dan densitas yang berdasarkan analisa kita dapat sekian. Akhirnya kita tahu kuantitasnya dalam massa itu berapa. Kita kalikan 3 bulan sesuai periode penyimpanan maksimum. Periode penyimpanan maksimumnya untuk kuantitas limbah sekian adalah 3 bulan. Sehingga kita bisa tahu berarti maksimum kita simpan di TPS limbah B3 adalah sekian. Jadi namanya TPS adalah tempat penyimpanan sementara. Ada batas waktu di mana dia harus maksimum dia disimpan di situ seberapa lama. Tidak boleh lebih dan boleh kurang. Biasanya kalau di industri, kalau lancar, pihak ketiga mengambil timbulan B3 kita tiap bulan. Akan tetapi kadang misalkan ada kendala, terpaksa sehingga harus nimbun. Nah, penimbunannya itu berapa lama, penyimpanannya berapa lama. Nah, di TPS ini ada batasan-batasan lamanya berdasarkan timbulan limbah B3 yang dihasilkan per bulan. Dari kuantitas limbah itu kita tambahkan freebot sebesar asumsi 10%. Ditambahkan dapat hasil sekian. Dari situ kita dapat misalkan yang oli saya letakkan di drum besi. Drum besi itu kapasitas wadahnya 200. Pengotor belerang saya letakkan di kotak besi. Kapasitasnya sekian. Balcat saya letakkan di drum plastik, kapasitasnya sekian, sehingga didapatkan kebutuhan wadah saya sebesar ini. Lanjut ke perhitungan penentuan kebutuhan palet. Tadi kan kita sudah punya data kebutuhan kemasan. Kebutuhan palet itu bisa dihitung dari rumus kebutuhan kemasan dibagi jumlah maksimum kemasan tiap palet. Maksudnya adalah tiap palet itu mampu menampung berapa kemasan. Jadi misalkan untuk palet yang berukuran 1,1 kali 1,1, dia maksimum hanya bisa nyimpan drum besi sebanyak 4. Akhirnya kita bagi. Jadi dari 79 itu kita bagi 4 sehingga dibutuhkan 20 palet. Sedangkan untuk yang kotak besi, karena kotak besinya berukuran 1,1 sehingga dibutuhkan 1 palet. Dan seterusnya sehingga diketahui kebutuhan paletnya 103. Dari perhitungan kebutuhan palet, itu kita menentukan jumlah bloknya sekarang. Jumlah blok yang ditata berdasarkan karakteristik. Jumlah palet akan mempengaruhi jumlah blok yang akan digunakan. Penyimpanan menggunakan sistem blok ini menggunakan sistem tumpukan. Jadi maksimal tumpukannya berapa? Dan pewadahan yang berbahan plastik harus menggunakan sistem rak. Jadi yang sebelumnya kita pernah bahas di kelas ya. Karena kalau misalkan dia gak di sistem rak akan rawan sekali untuk bocor atau jatuh. Ini contohnya misalkan dalam satu blok saya tumpuk dia maksimum 3 tumpukan. Atau ada referensi lain yang menyatakan 4, silahkan cek langsung ke peraturan ini. Sehingga didapatkan yang dibutuhkan adalah 36 blok. Setelah itu kita menghitung perhitungan allowance atau jalur pergerakan material handling. Jadi jalur yang diizinkan jika kita mau memasukkan material handling, misalkan forklift.
Rata-rata yang digunakan di TPS limbah B3 adalah forklift karena ukuran limbah yang diangkut cukup besar. Rumus yang digunakan adalah panjang forklift ditambah lebar forklift padat seperti berikut. Setelah itu ngitung bak penampung. Bak penampung sendiri dalam aturan ini bisa dicek, bisa di cross check. Dia harus mempunyai volume 110% dari volume wadah terbesar limbah cair yang disimpan. Jadi misalkan volume limbah terbesarnya 15,8. Maka volume bak penampungnya adalah 17,4. Hal ini untuk menghindari misalkan kemungkinan terburuk, limbahnya semuanya terjatuh. Nah, itu artinya semuanya bak penampung harus mampu menampung limbah yang terjatuh atau tumpah dan masih ada space kosong. 10% itu adalah freeboardnya. Space kosongnya, amannya agar ketika nanti diangkut atau ketika nanti dibersihkan dia masih aman, tidak langsung mencemari lingkungan. Kemudian kemiringan lantai. Lantai didesain menurun landai ke arah bak penampung dan maksimum kemiringan adalah 1%. Kemiringan digunakan apabila terjadi tumpahan. Lantai TPS limbah B3 harus terbuat dari bahan yang resisten terhadap minyak. Jangan sampai lantai TPS limbah B3 kita hanya lapisan semen biasa. Maksudnya ketika ada tumpahan jatuh, dia langsung terserap ke dalam tanah. Tidak boleh seperti itu. Jadi lantai TPS harus yang bahannya terbuat dari yang sekiranya minyak itu bisa mengalir. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.